Komunitas dan sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat Minangkabau memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, yaitu garis keturunan menurut ibu. Kemudian yang kedua, yaitu suku anak dihitung berdasarkan suku ibunya. Dengan adanya pepatah di Minangkabau yang disebutkan basuku kabake ibu, babangso kabake ayah, jauh mencari suku, kakek mencari ibu. Kemudian yang ketiga yaitu pusako tinggi turun dari mama ke kemenakannya. Pusako rendah turun dari bapak kepada anak. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal artinya sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu. Seorang anak laki-laki atau perempuan akan mengikuti suku ibunya. Gelar pusaka yang akan diterima oleh sang anak itu turun dari seorang mama, dan harta warisan pasukuan akan diturunkan secara turun-temurun dan dikuasai oleh pihak perempuan. Kemudian, jika terjadinya perceraian, maka yang harus pergi adalah sang suami, bukan sang istri. Prinsip kekerabatan di masyarakat Minangkabau yaitu menganut sistem matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis keturunan ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya, mempunyai arti bahwa penerusan harta warisan di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis keturunan ibunya. Warisan yang dimaksud itu berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. Secara lebih luas, harta warisan atau harta pusaka ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi adalah harta yang diwarisi dari ibu secara turun-temurun, sedangkan harta pusako rendah adalah harta hasil dari usaha bapak dan ibu selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan. Konsekuensi dari sistem pewarisan pusako tinggi, setiap warisan akan jatuh kepada pihak perempuan. Anak laki-laki tidak mempunyai hak untuk memiliki, hanya mereka berperan sebagai orang yang memelihara atau mengusahakan. Sedangkan anak perempuan mempunyai hak untuk memiliki sampai mewariskan pula kepada anak cucu mereka. Seorang laki-laki hanya boleh mengambil sebagian dari harta warisan sesuai dengan usahanya, sama sekali tidak dapat mewariskan kepada anaknya. Jadi, kalau seorang bapak memperoleh sedikit harta pusaka dari keturunannya, maka harta pusaka tersebut tidak boleh diturunkan kepada anak dari laki-laki tadi, tetapi diturunkan kepada kemenakannya. Kemudian, kalau ia meninggal, maka harta pusaka itu kembali kepada kaum ibunya atau kepada adik perempuannya. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, satu rumah gadang itu dihuni oleh satu keluarga. Rumah ini berfungsi untuk kegiatan-kegiatan adat dan tempat tinggal. Keluarga yang mendiami rumah gadang adalah orang-orang yang seketurunan yang dinamakan dengan saparwi atau setali darah menurut garis keturunan ibu. Anggotanya terdiri dari ibu, saudara laki-laki ibu, saudara perempuan ibu, kemudian anak, dan cucu-cucu dari menurut garis keturunan ibu. Sedangkan ayah atau suami itu akan menjadi anggota dari parwi rumah gadang tempat ia dilahirkan atau keluarga ibunya. Yang kedua, yaitu sistem perkawinan di Minangkabau. Pelaksanaan perkawinan menurut masyarakat Minangkabau menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya.
Penganut agama tergantung agama yang mereka anut dengan adat yang bersangkutan. Maksudnya, apabila telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang belum menganut hukum agama yang diakui pemerintah. Perkawinan di Minangkabau dibedakan menjadi dua, yaitu perkawinan ideal dan perkawinan pantang. Kawin ideal disebut juga dengan perkawinan awak sama awak, atau perkawinan pulang kabako. Menurut alam pemikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal itu adalah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak kemenakan. Pulang ke mama artinya mengawini anak mama, sedangkan pulang kabako artinya mengawini kemenakan dari ayah. Tingkat perkawinan ideal berikutnya adalah perkawinan ambil-mengambil, artinya kakak beradik dari perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya ialah perkawinan orang sekampung, saluha, sanagari, dan akhirnya sesama dengan orang Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai karena perkawinan yang ideal bagi masyarakat Minangkabau itu adalah perkawinan awak sama awak. Pola perkawinan awak sama awak dilatar belakangi sistem komunal dan kolektif yang dianut oleh masyarakat Minangkabau itu sendiri. Sedangkan kawin pantang ialah kawin yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh orang Minangkabau. Apabila tetap dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum. Di samping itu juga ditemui pula semacam perkawinan sumbang yang tidak ada larangan dan pantangannya, akan tetapi lebih baik jika tidak dilakukan. Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang menurut hukum perkawinan yang telah umum, seperti mengawini ayah, ibu, saudara laki-laki seibu dan sebapak, saudara dari ibu, saudara dari bapak, ada mama, adik, dan kakak, serta mertua dan menantu. Anak tiri dan ibu tiri atau bapak tiri. Kemudian ada saudara kandung istri atau suami, ada adik saudara laki-laki ayah, kemudian itu merupakan perkawinan pantang. Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang-orang yang setali darah menurut sistem kekerabatan matrilineal yang sekaum dan juga sesuku, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman. Sistem waris di Minangkabau. Pewarisan harta di Minangkabau dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pewarisan harta pusako. Istilah harta pusako dalam masyarakat Minangkabau dibedakan menjadi dua, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Harta pusako tinggi diawasi oleh seorang pemuka adat yang disebut dengan nenek mama. Sosok itulah yang akan menentukan bagaimana pengolahan hak pakai dari harta pusako tinggi tadi, kemudian sesuatu atau apapun yang tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari nenek mama, termasuk menjual harta pusako tadi. Yang kedua yaitu harta pusako rendah. Harta pusako rendah adalah harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga, baik ayah maupun ibu. Harta tersebut boleh diperjualbelikan karena harta tersebut dapat berupa tanah yang dibuatkan sertifikatnya. Yang kedua, pewarisan harta bawaan.
Harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh suami ke rumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya pada masa lajang. Kemudian, harta bawaan tersebut akan kembali kepada asalnya atau kaum dari suami. Kemudian yang ketiga yaitu pewarisan harta tetap. Maksud dari harta tetap adalah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami menikah dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri dari segi asal-usul ada dua kemungkinan, yaitu harta pusaka yang ada di rumah dan harta hasil usaha sendiri. Yang keempat, yaitu harta pencarian. Harta pencarian yang didapatkan oleh seseorang dipergunakan untuk menambahkan harta pusaka yang sudah ada. Dengan demikian, harta pencarian bergabung dengan harta pusaka bila yang mendapatkan itu sudah tidak ada. Menggabungkannya, harta pusaka dengan sendirinya diwarisi oleh generasi keponakan. Yang kelima, yaitu harta hibah. Hibah adalah istilah hukum Islam yang dipakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam hukum adat Minangkabau. Dalam istilah hukum Islam, hibah berarti penyerahan atau pengalihan hak milik kepada orang lain selagi mereka hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan. Hibah yang berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam hukum Islam. Mungkin sekian dulu materi yang saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.